Hi everyone, hari ini kita akan belajar tentang kosakata yang terkait dengan proportion. Jadi kita akan belajar tentang proportions. Jadi kosakata ini akan digunakan dalam penulisan untuk writing task 1. Jadi kalian perlu memahami beberapa kosakata yang terkait dengan proportions. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata yang terkait dengan proportions. Kemudian di akhir nanti kita akan latihan terkait dengan materi hari ini. Karena waktu yang terbatas, nanti jika ada kosakata yang tidak saya jelaskan, kalian bisa cari di internet dan kalian bisa cari artinya dari kosakata tersebut. Jika kalian kesulitan memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian pahami kembali materinya. Setelah kalian menyelesaikan materi ini, pastikan kalian menerapkan kosakata yang sudah kalian pelajari hari ini dan kalian mempraktekannya dalam tulisan untuk academic writing task 1. Saya harap kalian bisa latihan membuat kalimat-kalimat menggunakan kosakata yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, jadi kosakata yang terkait dengan proportions yang sering digunakan untuk menunjukkan proporsi. Jadi jika kalian melihat sebuah pie chart atau diagram lingkaran, kalian bisa menggunakan kosakata yang ada di layar. Jadi kalian bisa menggunakan kosakata ini. Jadi kosakata ini digunakan untuk menjelaskan bagian atau proporsi dari suatu kelompok. Yang pertama adalah bagian yang pertama, kita sebut dengan 1/10. Jadi 1/10, bahasa Inggrisnya adalah 1/10. Contoh kalimatnya kalian bisa lihat di layar. Jadi 1/10 of the population owns a second car. Kemudian untuk menunjukkan 1/5, kalian bisa menulisnya dengan 1/5. Oke, contohnya adalah 1/5 of the students failed the test. Selanjutnya 1/4, kalian bisa tulis dengan 1/4, atau kalian bisa sebut dengan a quarter. Contoh kalimatnya adalah quarter of the respondents prefer remote work. Atau kalian bisa menggunakan 1/4 untuk menunjukkan 1/4. Jadi contoh kalimatnya adalah 1/4 of the respondents prefer remote work. Kemudian untuk menunjukkan 1/3, kalian bisa menulisnya dengan 1/3. Contoh kalimatnya adalah 1/3 of the workforce is employed in the service sector. Untuk menunjukkan 3/4, kalian bisa menulisnya dengan 3/4. Untuk menunjukkan 2/3, kalian bisa menulisnya dengan 2/3. Contoh kalimatnya adalah 2/3 of young people use social media daily. Untuk menunjukkan 4/5, kalian bisa menulisnya dengan 4/5. Contoh kalimatnya adalah 4/5 of survey participants supported the proposal. 9/10, kalian bisa menggunakan 9/10. Contoh kalimatnya adalah 9/10 of students agree that online learning is beneficial. Jadi kosakata ini jika dalam persentase 1/10 sama dengan 10%, 1/5 sama dengan 20%, kemudian pecahan 1/4 sama dengan 25%, 1/3 sama dengan 33,33%, 3/4 sama dengan 75%, 2/3 sama dengan 66,67%, 4/5 sama dengan 80%, 9/10 sama dengan 90%. Jadi selain kalian bisa menggunakan kata persentase seperti 10%, 20%, 25%, dan yang lainnya, kalian bisa menggunakan frasa yang menunjukkan pecahan seperti 1/10, 1/5, 1/4, 1/3, 2/3, 4/5, 9/10. Jadi kalian bisa menggunakan frasa ini untuk menunjukkan pecahan dalam bahasa Inggris. Oke, selain menggunakan persentase atau pecahan, kalian bisa menggunakan frasa yang lainnya untuk menunjukkan proporsi. Jadi proporsi dalam bentuk kecil, sedang, dan besar. Small proportions, moderate proportions, dan large proportions. Untuk proporsi yang kecil, kalian bisa menggunakan frasa ini. A small fraction of, a tiny percentage of, minority of. Untuk proporsi yang sedang, kalian bisa menggunakan a portion of, a reasonable amount of, a noticeable percentage of. Kemudian untuk proporsi yang besar, kalian bisa menggunakan a significant proportion of, a significant portion of, a significant portion of, a substantial number of,
a large percentage of, the vast majority of. Untuk terjemahnya ada di bawahnya, jadi a small fraction of artinya sebagian kecil dari, a tiny percentage of artinya persentase kecil dari, a minority of artinya minoritas dari. Kemudian untuk menunjukkan proporsi yang sedang, kalian bisa menggunakan a portion of yang artinya sebagian dari, reasonable amount of artinya jumlah yang wajar dari, noticeable percentage of yang artinya persentase yang cukup terlihat dari. Kemudian kalian bisa menggunakan proporsi yang besar, frasanya adalah a significant portion of artinya sebagian besar dari. Kemudian frasa a substantial number of yang artinya adalah sejumlah besar dari. Kemudian frasa a large percentage of yang artinya persentase besar dari. Kemudian frasa yang lainnya the vast majority of yang artinya sebagian besar dari. Jadi kalian bisa menggunakan frasa ini untuk menunjukkan proporsi dalam bahasa Inggris. Jadi selain menggunakan persentase dan pecahan, kalian bisa menggunakan frasa ini untuk menunjukkan proporsi dalam bahasa Inggris. Jadi beberapa contoh untuk menunjukkan proporsi dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah a small fraction of. Contoh kalimatnya adalah a small fraction of the population lives in rural areas. Kemudian frasa a significant portion of. Contoh kalimatnya adalah a significant portion of students prefer e-learning over traditional classes. Untuk menunjukkan proporsi yang besar, kalian bisa menggunakan frasa ini, the vast majority of. Contoh kalimatnya adalah the vast majority of people now own smartphones. Oke, sekali lagi jika ada kosakata yang kalian tidak pahami dalam video ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jadi itu beberapa contoh kalimat yang menggunakan frasa yang digunakan untuk menunjukkan proporsi. Kemudian lalu bagaimana kita menulis proporsi dalam sebuah kalimat. Jika kalian melihat sebuah diagram seperti pie chart, kalian nanti akan melihat dalam bentuk persentase dan kemudian bagaimana kalian untuk menuliskan persentase tersebut. Contohnya, yang kalian lihat yang ada di layar, ada beberapa persentase, ada 20%, 35%, 45%. Kalian bisa menuliskannya dengan berbagai frasa. Contohnya adalah 80% of the market share dominated by two major smartphone brands. 80% itu dari 45 ditambah 35%. Jadi 80%. Kalian bisa menggunakan frasa yang lainnya, misalnya kalian pengen menunjukkan 20%-nya saja, atau misalnya persentase yang paling besar yaitu 45% juga bisa untuk menunjukkan proporsi dari sebuah pie chart ini. Contoh kalimatnya adalah 80% of the market share dominated by two major smartphone brands. Atau kalian bisa menuliskannya dengan 4/5 of the market share was dominated by two major smartphone brands. Jadi 80% kalian rubah ke dalam bentuk fraction atau pecahan. Jadi kalian bisa menuliskannya dengan 4/5. Nanti kita akan bahas lebih mendalam bagian ini di episode selanjutnya. Kita akan membahas cara menginterpretasikan grafik pie chart di episode yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan latihan proportions dalam bahasa Inggris. Jadi terjemahkan kalimat berikut ini. Hanya sebagian kecil karyawan yang bekerja pada shift malam. Jadi kalian terjemahkan kalimatnya dalam bahasa Inggris. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian mengerjakan ini. Jadi kosakatanya kalian bisa cari di internet. Jadi jika ada kosakata yang kalian tidak ketahui, kalian bisa cari di internet.
Oke, terjemahan untuk menunjukkan proportion ini adalah only a tiny fraction of employees work night shifts. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan yang selanjutnya. Jadi ada soal, kalian pilih salah satu dari opsi berikut, mana yang menunjukkan 2/3 bagian. Jadi dari pecahan 2/3 bagian ini, bahasa Inggrisnya apa? Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian menjawab pertanyaan ini. Oke, jawaban yang paling sesuai untuk pertanyaan ini adalah C. Jadi jawabannya adalah 2/3. Jadi 2/3 ini itu menunjukkan pecahan 2/3 dalam bahasa Inggris. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar kosakata terkait dengan proportions. Jadi kalian bisa menggunakan pecahan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan persentase. Atau kalian bisa menggunakan frasa untuk menunjukkan proporsi. Misalnya proporsi yang kecil, proporsi yang sedang, proporsi yang besar. Contohnya proporsi yang kecil seperti a small fraction of. Proporsi yang sedang kalian bisa menunjukkannya dengan a portion of. Kemudian bagian atau proporsi yang besar kalian bisa menunjukkannya dengan frasa yang seperti a significant portion of dan yang lainnya. Oke, kita sudah belajar bagaimana menuliskan porsi atau persentase dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa menggunakan kosakata yang sudah kita belajar di hari ini dan kalian bisa menggunakannya untuk membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris yang menunjukkan proporsi. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.